Tak sampai 1 hari kedatangan Habib Rizik, politisi PDIP Henry Yosodiningrat mendatangi Polda Metro Jaya. Henry datang untuk mendesak polisi memproses kasus hukum Rizik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kita siap tandang ke gelanggang, tapi bukan seorang. Tandang ke gelanggang untuk semua orang yang siap berjuang. Bung kameramen, kelihatannya ada yang seru nih mau dibacain. Silakan Bung kameramen. Baik, Bung Alfian. Rasanya atau nampaknya PDIP ini sangat memanfaatkan kekecewaan orang pada PKS, Bung Alfian. Jadi saya melihat di sosial media seperti ada pengarahan seolah-olah yang kecewa pada PKS, ya udah yuk dukung PDIP dan bersahabat saja dengan Ahoker. Nah, menurut saya ini suatu pemanfaatan momentum yang kurang ajar karena nantilah kita akan bahas. Nah, tapi makanya respon awalnya saya minta Bung Alfian karena ada berita nih Bung Alfian dari detik.com, judulnya adalah PDIP klaim 100% anak Abah dukung Pramono Rano. Bagaimana responnya Bung Alfian sebagai warga Betawi? Silakan. Itu adalah berita hoax, bohong, dan prank. Kita sudah punya pengalaman pada pemilu sebelumnya, PDIP kursinya banyak, katanya, pendukungnya banyak, katanya, tapi tetap kalah dengan Anies Rashid Baswedan yang diusung oleh PKS. Artinya, logikanya PKS hari ini mempunyai 18 kursi. Dan jelas secara endorsement seluruh anggota DPRD dari PKS tidak bisa dihindari, tidak bisa dibantah karena mereka terbiasa dengan komando akan mendukung Bapak Suswono. Jadi klaim tersebut tidak beralasan, tidak logis, tidak masuk akal, boleh dibilang hoax, boleh juga bohong, boleh juga ora mungkin. Maka saya ingin katakan kepada masyarakat, saya menyebut dengan istilah anomali DKI. Kita memang kecewa dengan Mulyono. Kita memang tidak suka dengan kelanjutan dinasti keluarga kecil-kecilan yang namanya dari Solo. Tapi untuk Jakarta, kita akan bersama dengan PKS. Kita akan bersama dengan keluarga besar P3, keluarga besar umat Islam, seluruh gerakan Islam. Front Pembela Islam atau Persaudaraan Pembela Islam sudah menyatakan dukungan kepada yang jelas. Jadi tidak ada cerita 100%. Mungkin yang paling logis adalah cuma 10 atau 12% saja, Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, saya melihat memang cara paling ampuh PDIP untuk menang pilkada kali ini adalah memanfaatkan anak Abah pansos pada Anies. Itu aja sih Bung Alfian. Nah makanya kita perlu hati-hati juga. Karena kan sudah ada beritanya juga nanti nih. Nggak tahu nih kita akan bahas khusus apa enggak. Anak Abah dan Ahoker silaturahmi nyatakan dukung Pramono Rano. Nah ini nggak tahu nih Bung Alfian. Anak Abahnya anak Abah buatan PDIP apa gimana. Kita kan nggak tahu ya Bung Alfian. Nah tapi fokus Bung Alfian. Kembali kepada klaim 100% anak Abah dukung Pramono. Kenapa saya angkat berita ini? Karena menurut saya ini asal klaim yang Bung Alfian tadi sampaikan fitnah atau hoax lah ya. Asal klaim ini harus kita lihat Bung Alfian dosa-dosa PDIP pada umat Islam dan ulama. Izin Bung Alfian saya bacakan dulu. Pernah ada berita PDIP benarkan polisikan Alfian Tanjung soal cuitan PKI. Yang ngomong Ripka Ciptaning kadernya PDIP yang dipenjara Ustadz Alfian Tanjung. Ini satu nih Bung Alfian, mengkriminalisasi tokoh Islam atau ulama. Nah kemudian ada lagi berita Bung Alfian, datangi Mabes Polri, politikus PDIP minta Habib Rizik ditangkap. Nah ini kan kurang ajar nih Bung Alfian. Tanjung, Ustadz Alfian Tanjung, kemudian Habib Rizik. Kemudian PDIP kritik, Anies cuma realisasikan 5 dari 23 janji kampanye, kemudian PKS membela Pak Anies. Nah dulu nyerang PKS Bung Alfian, dulu nyerang Pak Anies, sekarang ngejilat Pak Anies. Nah kemudian ada lagi Bung Alfian, PDIP DKI dukung atau usul bentuk pansus usut kesalahan pembangunan JIS di era Anies. Ini upaya untuk
mengkriminalisasi Pak Anies. Kemudian Anies Baswedan dipanggil KPK, PDIP harap dugaan kesewenangan-wenangan terungkap. Nah ini kan artinya berharap dari Formula E Pak Anies di penjara. Nah ini Bu Alfian, banyak dosa-dosa PDIP yang kita dipaksa. Karena mungkin orang kecewa ya Bu Alfian dengan PKS, kemudian kecewa dengan blundernya Pak Suswono, kemudian kita dipaksa untuk mencintai PDIP, kemudian untuk dipaksa mencintai Ahok. Ini kan kurang ajar Bu Alfian. Gimana respon Bu Alfian? Siapapun orang yang kemudian muncul dengan tetap membawa kebencian, antipati kepada Islam, apalagi berbohong, maka untuk kemenangan Bapak Ridwan Kamil dan Suswono, intinya untuk pernyataan dan bukti-bukti tadi Bung Kameramen, mungkin nanti perlu di screenshot, perlu ditayangkan Bung Kameramen. Kalau ada poin-poin ini ditayangkan, memang PDIP tidak layak untuk menjadi partai yang dibanggakan dalam penanganan negara ini. Dengan catatan bahwa kalau untuk kasus Jakarta, kalau mereka menyebut anak abah itu ya anak-anak PKS itu anak abah. Dan jumlah mereka itu mendekati angka 5-7 juta orang. Ya katakanlah kalau secara realitasnya mungkin di antara 3 atau 4 juta itu adalah anak abah yang ada di Jakarta. Jadi nggak bisa Anda mengklaim begitu, apalagi nyebut angka 100%. Dari mana ngitungnya? Ya, belum ketemu dengan teman-teman Dewan Dakwah, teman-teman Persis, Pemuda Muhammadiyah, jalur Jakarta beda dengan jalur lain, teman-teman yang ada di lingkar Tanah Abang, teman-teman di Mampang, teman-teman di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Mereka punya basis-basis yang sangat jelas akan tidak mungkin mendukung orang yang akan mengkriminalisasikan para ulama. Jadi untuk kasus Jakarta, jelas pernyataan 100% anak abah mendukung tidak bisa diterima. Bahwa kita kecewa, iya, dan pesan juga buat teman-teman PKS agar menahan diri, karena kita juga adalah seluruhnya bisa disebut sebagai anak abah yang paling militan, yang tidak pernah mencela-mencela. Karena ini bagian penting untuk menegaskan pernyataan 100% adalah orang akan memilih orang yang berasal dari PDIP untuk kasus Pilkada DKI, itu adalah sebuah pendapat simplifikatif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara voters. Begitu, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian. Benar, 2017 itu sangat menjadi saksi ya. Apalagi Bung Alfian di penjara kan gara-gara bikin Rano Karno kalah kan di Gubernur Jawa, Gubernur Banten, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, dosa PDIP lainnya yang saya ingat terhadap Bung Alfian adalah mereka meneriaki Bung Alfian anjing di Kepulauan Seribu ketika Bung Alfian membela atau mengkampanyekan Pak Anies. Nah itu nih masyarakat harus dengar nih. Nah Bung Alfian, kemudian fakta lainnya Bung Alfian, Pramono dan Dul saat kampanye itu malu Bung Alfian memunculkan logo PDIP. Nah ini yang kita mikir, wah pinter juga mereka ya Bung Alfian nggak munculin PDIP. Kenapa? Karena mungkin warga Betawi udah enak banget sama PDIP, Bung Alfian. Nah lagi-lagi memang kita dihadapkan dengan 3 calon dilema ya yang kalau saya nanya orang teman-teman saya di Jakarta yang paling mending Ridho, Bung Alfian. Ya nggak mungkin kita milih orang Kristen atau milih PDIP. Jadi mungkin Bung Alfian untuk akhir sesi kali ini merespon klaim PDIP ini, apa pesan Bung Alfian untuk orang-orang Jakarta yang punya pikiran begini Bung Alfian? Udahlah kali ini kita ngalah aja, dukung PDIP. Mereka lebih Betawi banget karena ada Sidul. Nah ini gimana ya Bung Alfian menghadapi hal ini dan closing ya Bung Alfian? Karena menurut saya Jakarta ini harus diselamatkan Bung Alfian. Kalau sampai jatuh ke PDIP lagi Bung Alfian. Pan Pramono di debat bilangnya nggak akan menggusur. Ahok kayak gimana ngegusurnya Bung Alfian? Dan dia waktu itu dari PDIP. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya yang jelas pertama soal gusur-menggusur itu bisa menjadi sebuah konsekuensi logis ketika ada proses-proses yang sebenarnya dilalui dengan pelanggaran hukum. Saya ingin mengingatkan pada masyarakat juga, kalau Anda duduk di tanah yang bukan punya Anda, lalu Anda merasa punya sendiri, lalu Anda disuruh pindah, lalu Anda marah sama yang nyuruh pindah, saya pikir itu juga namanya gak fair. Saya harus katakan itu. Nah kembali kepada persoalan PDIP, apalagi di Tenggarai malu menunjukkan logo PDIP. Ini pertanda bahwa PDIP bukan partai rakyat. PDIP itu partai yang tidak masuk akal gitu kalau menurut saya. Logikanya waktu pilpres tertentu Megawati maju kok nggak menang.
Padahal kan suara PDIP di DPR mayoritas. Kenapa calon presidennya nggak bisa menang, malah kalah? Nah, kembali ke kita, bahwa apa yang akan dihadapi Jakarta, menurut saya ini merupakan perintah dalam bentuk pertemanan untuk teman-teman Tanah Abang, Ustadz Rian dan kawan-kawan, untuk Bang Udin, Ustadz Udin di Jakarta Selatan, untuk teman-teman yang ada di Jakarta Utara, Bang Ahmad Sukatmajaya, dan semua teman-teman yang ada di Jakarta Timur. Di sana ada Bang Muhayyar, dan semua kawan-kawan jalur 5 wilayah kota, plus 1 kabupaten, Kepulauan Seribu, pastikan kita bersama PKS, pastikan kita bersama Ridho, pastikan kita menyatakan pembelaan Jakarta adalah ibu kota Indonesia, DKI Jakarta, yang akan dipimpin oleh orang yang akan menata Jakarta menuju keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya perlu ada kerja-kerja politik, pendidikan politik, dan pertaubatan politik terhadap kekeliruan yang pernah dilakukan. Jadi 100% klaim dukungan anak Abah, catat, anak-anak PKS 100% juga adalah anak Abah. Jadi mereka tidak bisa diklaim bergabung memilih PDIP karena itu bagaikan mencampurkan air dengan minyak tanah. Sekian dibacain berita, kita akan berlaga di tanggal 27 November memenangkan pasangan Ridho untuk DKI Jakarta 2024-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.